Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, faya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana sampai saat ini kita semua masih diberi kenikmatan oleh Allah, baik nikmat yang berupa kesehatan, nikmat yang berupa kesempatan, terlebih lagi nikmat yang berupa iman dan Islam. Sehingga alhamdulillah pada siang hari ini kita semua masih bisa hadir di Masjid Darussalam yang penuh keberkahan ini guna melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni menjalankan solat Jumat dalam keadaan sehat zahiran wa batinan. Untuk itu hadirin, kenikmatan-kenikmatan yang masih diberikan oleh Allah kepada kita ini, marilah kita gunakan dengan sebaik-baik mungkin untuk selalu berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni dengan cara menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, di zaman yang semakin dekat dengan hari akhir ini, kita menyaksikan suatu fenomena memprihatinkan yang menimpa kaum muslimin, yaitu sebuah realita banyaknya orang yang mengaku beragama Islam namun tidak memahami hakikat agama Islam yang dianutnya. Bahkan tingkah laku keseharian mereka sangatlah jauh dari nilai-nilai Islam itu sendiri. Di antaranya adalah banyaknya kaum muslimin di masa sekarang yang mulai meremehkan dan menyia-nyiakan solat. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang berani meninggalkannya dengan sengaja dan terang-terangan. Padahal dalam agama Islam, solat memiliki kedudukan yang tidak bisa ditandingi oleh ibadah lainnya. Keistimewaan tersebut tergambar dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, di mana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu perintah salat. Setelah beliau sampai di Sidratul Muntaha, Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian itu menunjukkan bahwa betapa agung kedudukan ibadah solat di dalam Islam, karena ia adalah tiang agama, di mana agama ini tidak akan tegak kecuali dengannya. Hadirin jamaah solat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, solat
adalah ibadah yang pertama kali diwajibkan setelah ikhlas dan tauhid. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah, yang artinya, dan tidaklah mereka disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Surat Al-Bayyinah ayat 5. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia, salat juga merupakan amal pertama kali yang akan dihisab di hari kiamat kelak. Seperti tersebut dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjah, wa in fasadat faqad khaba wa khasir." Kata Nabi, sesungguhnya yang pertama kali dihisab dari amal seorang hamba pada hari kiamat adalah solat. Apabila solatnya baik, maka ia telah berbahagia dan sukses. Akan tetapi apabila solatnya jelek, maka ia telah celaka dan merugi. Saudara-saudaraku yang seiman dan seakidah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah gambaran agungnya kedudukan ibadah solat dalam agama Islam yang kita anut ini. Al-Quran dan Sunnah yang sahih memberikan ancaman keras bagi orang yang meninggalkan solat. Dalam surat Al-Muddatsir ayat 42 dan 43, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin." Apakah yang memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu di dunia tidak termasuk orang-orang yang menjalankan solat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lantas apa hukum orang yang meninggalkan solat? Seluruh ulama umat Islam sepakat bahwa orang yang meninggalkan solat karena mengingkari kewajibannya adalah kafir. Namun kemudian mereka berbeda pendapat tentang orang yang meninggalkan solat tanpa mengingkari kewajibannya. Di antara para ulama ada yang berpendapat bahwa ia telah kafir dan keluar dari agama Islam. Sementara sebagian ulama menyatakan bahwa hukumnya masih berada di bawah kesyirikan dan kekafiran. Akan tetapi jamaah sekalian, terlepas dari perbedaan pendapat para ulama tentang hukum bagi orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, hendaknya seorang muslim merasa takut apabila keislamannya diperdebatkan oleh para ulama dengan sebab meninggalkan sholat. Meski seharusnya sudah cukup bagi kita untuk merasa takut jikalau meninggalkan sholat dikarenakan ancaman yang begitu keras dari Allah Subhanahu wa ta'ala maupun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Ibnu Qayyim berkata dalam kitabnya As-Shalah wa Hukmu Tarakiha, orang yang meninggalkan salat telah berbuat dosa besar daripada berzina, mencuri dan minum khamr. Orang yang meninggalkan salat akan mendapatkan hukuman dan kemurkaan Allah di dunia maupun di akhirat kelak. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Salat adalah kebutuhan batin seorang hamba.
layaknya makan dan minum sebagai kebutuhan lahirnya. Sehari saja manusia tidak makan, maka badannya akan terasa lemas dan tidak berdaya. Makan adalah hajat manusia dan penopang bagi kesehatan badannya. Kebutuhan jasmani terhadap makanan harus dipenuhi, sebagaimana kesehatan rohani juga harus dipenuhi. Kebutuhan hati kita harus dipenuhi dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diantaranya adalah dengan mengerjakan solat. Hadirin jamaah solat Jumat rahimakumullah, untuk mengakhiri khutbah yang singkat kali ini, khatib berpesan pada kita semua, mari tunaikanlah solat, karena ajal begitu dekat. Laksanakanlah perintahnya selagi amal masih dicatat. Segeralah bertaubat sebelum pintunya tertutup rapat. Jadilah hamba yang taat demi meraih surganya yang penuh dengan nikmat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah walhamdulillah summal hamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faya ayyuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dfa' 'anna al-ghala wal bala wal waba wal faksha wal munkar was suyuf al mukhtalifata wasyada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia khassah min budani muslimina ammatan innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.